Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini kita akan membahas materi mengenai kabel UTP. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu apa itu UTP. Nah, UTP, U-nya itu adalah unsealed, kemudian T-nya itu twisted, dan P-nya itu paired. Nah, coba kita artikan dulu satu persatu, di mana unsealed ini adalah jenis kabel yang tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium. Nah, jadi sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Sedangkan twisted pair di sini dia merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Nah, dari masing-masing pengertian ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya UTP itu adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer dan terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna yang berbeda-beda. Nah, berbicara mengenai kode warna, kabel UTP terdiri atas 8 warna. Yang pertama ada warna putih orange, kemudian ada warna orange, kemudian ada putih hijau, kemudian ada hijau, kemudian ada putih biru, ada putih coklat, dan yang terakhir ada coklat. Nah, apakah dari masing-masing warna itu memiliki fungsi yang sama? Ada yang bisa jawab? Nah, setiap warna memiliki fungsi yang berbeda. Jadi, masing-masing warna dia memiliki fungsinya masing-masing. Apa saja fungsi dari warna yang ada di kabel UTP? Mari kita bahas. Nah, yang pertama ada fungsi sebagai penghantar paket data. Nah, kira-kira kabel warna apa saja yang berfungsi sebagai penghantar paket data? Oke, di sini kita lihat kabel yang berfungsi sebagai penghantar paket data itu berwarna putih orange, putih hijau, dan hijau. Nah, berarti 4 kabel ini berfungsi sebagai penghantar paket data atau setengah dari jumlah keseluruhan kabel UTP berfungsi sebagai penghantar paket data. Nah, selain penghantar paket data, fungsi apa lagi? Nah, di sini ada yang berfungsi sebagai penghantar paket suara. Nah, di sini yang bertugas dalam menghantar paket suara itu adalah kabel berwarna putih biru dan biru. Jadi hanya 2 kabel ini aja yang berfungsi sebagai penghantar paket suara. Nah, selanjutnya ada penghantar tegangan DC. Nah, sudah tentu di sini adalah kabel berwarna putih coklat dan coklat. Jadi di dalam kabel UTP itu memiliki 3 fungsi yang masing-masing fungsinya terbagi, yaitu penghantar paket data, penghantar paket suara, dan penghantar tegangan. Di mana penghantar paket data itu yang mengantarkan adalah kabel berwarna putih orange, kemudian kabel berwarna orange, kabel berwarna putih hijau, dan berwarna hijau. Sedangkan yang menghantar paket suara itu adalah kabel yang berwarna biru dan putih biru. Untuk tegangannya, khusus tegangan, yaitu tegangan DC, dia yang menghantarkan adalah kabel berwarna putih coklat dan coklat. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih fungsi kabel UTP? Ayo, ada yang tahu?
Nah, kabel UTP berfungsi sebagai kabel untuk jaringan lokal area network atau biasa kita sebut dengan LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Jadi, pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau dari komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu dengan komputer. Nah, disitulah peran dari kabel UTP. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya fungsi dari kabel UTP ini adalah sebagai penghubung dari jaringan LAN atau Local Area Network. Nah, selanjutnya kita masuk ke kabel ke susunan kabel UTP. Nah, kabel UTP, sebelum kita masuk ke susunan kabel UTP, untuk lebih spesifiknya lagi, kabel UTP terbagi menjadi beberapa kategori. Nah, kategori itulah ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan seterusnya sampai ke kategori 7. Nah, biasa masyarakat menyebutnya dengan CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, CAT 5, CAT 6, dan CAT 7. CAT itu adalah kategori. Oke, nah kita masuk ke susunan kabel UTP. Susunan kabel UTP yang pertama adalah susunan strike. Nah, mungkin bagi siswa-siswi jurusan TKJ, kabel strike di sini sudah tidak asing lagi dan sering mungkin dipraktekkan dalam mata pelajaran jaringan komputer. Nah, kita lihat susunan kabel warnanya. Di sini ujung kabel 1 berwarna putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan ujung kabel yang 2 putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, kabel strike ini antara ujung yang satu dengan ujung kabel yang satunya ini memiliki sama. Nah, memiliki kesamaan. Berarti susunan warna di ujung kabel yang satu dengan kabel yang lain itu sama. Nah, susunan kabel ini sudah dirancang dan dirumuskan berdasarkan standar internasional yang berlaku, sehingga mendapatlah susunan seperti ini. Untuk apa kabel strike? Apa digunakan untuk apa kabel strike? Nah, untuk kabel tipe strike biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, jadi khusus strike dia untuk perangkat yang berbeda. Misal, router dengan switch atau router dengan hub, komputer dengan switch atau komputer dengan hub. Intinya, setiap perangkat yang berbeda itu kita sambungkan menggunakan kabel UTP dengan susunan strike. Oke, kita masuk susunan yang kedua. Nah, di susunan yang kedua ada namanya cross. Kira-kira susunan warnanya seperti apa? Oke, susunan kabel cross ini memiliki perbedaan. Kalau tadi strike, ujung 1 dengan ujung 2 itu memiliki kesamaan susunan. Tetapi kalau cross, ujung 1 digunakan susunan kabel strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sedangkan untuk ujung kabel yang 2 itu digunakan susunan kabel cross, yaitu
putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Nah, jadi kabel cross ini susunannya ujung kabel yang satu menggunakan susunan kabel strike, kemudian di ujung kabel yang dua menggunakan susunan kabel cross, sehingga susunan ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang dua ini berbeda, tidak sama seperti strike tadi. Nah, untuk apa kabel cross ini? Nah, kabel cross digunakan untuk menghubungkan periferal atau perangkat yang sama. Jadi, kalau perangkatnya sama, gunakan kabel cross untuk melakukan penghubungan. Misal, komputer dengan komputer. Kemudian ada router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub, access point dengan access point. Sehingga intinya kalau strike tadi kita gunakan untuk periferal yang berbeda, tetapi kalau cross ini kita gunakan untuk periferal yang sama. Oke. Nah, yang terakhir ada jenis susunan kabel yang biasa disebut rollover. Nah, kita lihat susunannya. Di sini, susunan kabel rollover yang pertama putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, susunan kabel yang pertama ini sama seperti susunan kabel strike. Oke, kita lihat di ujung kabel yang dua. Di sini susunannya ada coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, orange, dan putih orange. Nah, kalau kita lihat susunan kabel yang kedua ini adalah kebalikan dari susunan kabel yang pertama. Jadi, untuk susunan kabel UTP jenis rollover, ujung satunya kita menggunakan strike, susunan kabel strike, dan ujung satunya lagi atau ujung kabel yang kedua kita menggunakan kebalikan dari susunan kabel strike. Nah, untuk apa kabel rollover ini kita gunakan? Kabel tipe rollover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Nah, hampir sama dengan tipe strike, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Nah, perangkat yang memiliki konsol misalnya ada switch. Kemudian misal kita menghubungkan switch dengan printer. Nah, ini cocoknya menggunakan kabel rollover atau menghubungkan switch dengan proyektor. Jadi kesimpulannya, yang pertama tadi ada UTP. Nah, kabel UTP terdiri dari 8 warna, yaitu ada warna putih orange, putih hijau, putih biru, putih coklat, coklat, dan masing-masing warna memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama sebagai penghantar paket data, yaitu kabel berwarna orange, putih orange, hijau, dan putih hijau. Kemudian ada kabel yang berfungsi sebagai penghantar paket suara, yaitu warna biru dan putih biru. Kemudian kabel yang berfungsi sebagai penghantar tegangan DC, yaitu warna coklat dan putih coklat. Selanjutnya, fungsi kabel UTP ini adalah untuk menghubungkan komputer atau perangkat jaringan ke komputer. Jadi setiap yang berhubungan dengan jaringan, khususnya di jaringan LAN, kita menggunakan kabel UTP ini sebagai media
penghubungnya, terlepas dari jaringan nirkabel. Oke, kemudian jenis-jenis kabel UTP yang tadi ada, pertama kabel strike. Nah, untuk kabel strike-nya ini adalah tadi memiliki susunan putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat, yang dimana ujung kabel 1 dengan ujung kabel 2 itu memiliki susunan yang sama dan biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat atau peripheral jaringan yang berbeda. Kemudian ada kabel cross tadi. Nah, kabel cross di ujung kabel yang pertama ini memiliki susunan kabel strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan yang di satunya lagi di ujung kabel yang satunya kita menggunakan susunan kabel cross, dimana warnanya adalah putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Nah, itu biasanya kabel cross itu digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sama. Seperti tadi ada switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. Nah, yang terakhir inilah tadi kabel rollover, jenis susunan kabel rollover, dimana susunan kabel pertamanya ini adalah sama seperti kabel strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan untuk kabel yang keduanya menggunakan susunan kebalikan dari kabel strike, yaitu coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, orange, putih orange. Nah, di sini fungsi dari kegunaannya dari kabel rollover ini adalah untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Tetapi ini diperuntukkan untuk perangkat yang memiliki konsol. Misalnya seperti tadi switch dengan printer atau switch dengan proyektor. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan juga melampirkan video, yaitu video tutorial tentang bagaimana cara merakit kabel UTP dengan menggunakan konektor ERC45. Semoga video tutorial ini dapat membantu peserta didik seluruhnya untuk memahami tentang kabel UTP ini.